Oke, kita masih membahas tentang penyajian data, namun pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data kelompok dengan menggunakan OGIF. Oke, terlebih dahulu kita bahas pengertian OGIF dulu. Jadi OGIF itu adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Nah, OGIF ini terbagi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya OGIF positif. Jadi OGIF positif itu adalah kurva yang disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan yang kedua yaitu OGIF negatif. OGIF negatif adalah kurva yang disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalian perlu highlight bahwasanya kalau OGIF positif itu kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk OGIF negatif kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, seperti itu. Jangan sampai kalian tertukar ya, kalian menukar antara OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya ya. Oke, jadi ini ada contoh dari bagaimana cara menyajikan OGIF. Jadi diketahui data usia orang tua siswa sebagai berikut, sajikanlah dalam bentuk OGIF positif dan negatif. Nah, ini dia datanya. Datanya sama tadi yang kita gunakan untuk menyajikan data menggunakan histogram, poligon frekuensi, seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu sebelum menyajikan data dalam bentuk OGIF positif dan negatif, maka terlebih dahulu kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita gambarkan tabelnya seperti ini. Jadi tambahkan tabel tepi batas atas, frekuensi kumulatif kurang dari, tepi batas bawah, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita butuh tabel tepi batas atas, seperti itu. Dan untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita butuh tepi batas bawahnya, seperti itu. Oke, adik-adik sekalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan tepi batas atas? Oke, jadi untuk menentukan tepi batas atas itu berarti batas bawahnya itu kita tambah dengan 0,5 ya. Berarti 30 ini ditambah 0,5 hasilnya 30,3. Oke, tepi batas atas ya, berarti tepi batas atasnya kan 33. Berarti 33 tambah 0,5 berarti 33,5. Selanjutnya untuk kelas yang ini tepi batas atasnya 37 ditambah 0,5 berarti 37,5. Begitupun kelas selanjutnya dengan cara yang sama akan menghasilkan tepi batas atas seperti ini, 41,5, 45,5, 49,5, dan 53,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, frekuensi kumulatif kurang dari 33,5 yaitu ada 9. Kenapa bisa 9? Ini artinya berapa sih usia orang tua yang kurang dari 33,5? Oh, dia ada 9, berarti kita tulis 9. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari 37,5. Berarti yang masuk itu adalah umur di bawah dari 37 ya. Berarti kita langsung saja tambah 9 tambah 12 hasilnya 21, seperti itu. Nah, untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari 41,5. Berarti 21 ditambah 6 hasilnya 27. Begitupun seterusnya ya sampai data terakhir ini. Berarti 27 tambah 6 hasilnya 33, 33 tambah 4 hasilnya 37, 37 tambah 3 hasilnya 40, seperti itu. Jadi kita sudah melengkapi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah,
Selanjutnya, kita tentukan tepi batas bawahnya. Tepi batas bawah, untuk mencari tepi batas bawah berarti kita menggunakan rumus batas bawah dikurang dengan 0,5 ya. Nah, karena kelas pertama batas bawahnya adalah 30, kita kurangkan dengan 0,5. 30 kurang 0,5 hasilnya 29,5. Begitupun dengan kelas kedua, 34 kurang 0,5 hasilnya 33,5 dan seterusnya. Menghasilkan 37,5, 41,5, 45,5 dan terakhir 49,5. Nah, ketika kita sudah menentukan tepi batas bawahnya, selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, kita lihat tepi batas bawahnya. Artinya kayak gini, frekuensi kumulatif lebih dari 29,5. Artinya berapa sih orang tua yang berumur lebih dari 29,5. Artinya ini memenuhi semua kan? Berarti ada 40. Oke, selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari 33,5. Berapa data usia orang tua yang usianya itu lebih dari 33,5. Berarti ini ya, kita langsung kurangkan saja dengan 9 karena yang berumur 30 sampai 33 itu tidak masuk, tidak lebih dari 33,5. Berarti 40 kurang 9 itu hasilnya 31. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari data selanjutnya itu kita langsung kurangkan saja. 31 kurang 12 hasilnya 19. 19 kurang 6 hasilnya 13. 13 kurang 6 hasilnya 7 dan 7 kurang 4 hasilnya 3. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita sudah bisa menggambar OGIF positif dan negatifnya ya. Nah, ingat tadi pengertiannya bahwasanya kalau OGIF positif itu kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita gambarkan seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan tepi batas atasnya ya, 33,5, ada 9, 37,5 ada 21, frekuensi kumulatif yang kurang dari 41,5 ada 27 dan seterusnya. Ini merupakan OGIF positif. Nah, sedangkan untuk menggambar OGIF negatif kita menggunakan tepi batas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, seperti ini. Jadi, frekuensi kumulatif lebih dari 29,5 ada 40. Frekuensi kumulatif lebih dari 33,5 ada 31 orang, seperti itu. Nah, ini adalah OGIF negatif. Seperti itu ya. Saya harap adik-adik semua paham ya cara menyajikan data menggunakan OGIF.